Usir apapun bentuknya terdengar kami patahkan. Darah Yesus Almasih hancurkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bebaskan dari area ini. Kami bebaskan dari pikiran kami. Semua hal dalam hidup kami, kami tidak fokus, kami tidak bersungguh-sungguh. Kami patahkan dan kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Almasih. Kami mengucap syukur dan Kau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk hidup di hari-hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Almasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Almasih memberkati kita sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang cerah, karena kita berdoa bahwa hari ini cuacanya begitu baik. Amin. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Saya undang untuk saudara sekalian berdiri, membaca firman ini bersama-sama. Tanamkan dan taruh dalam hatimu, sebab tidak ada cara lain untuk kita menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Ya. Jadi mari kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Saya persilakan duduk. Saudara, untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu memang tidak mudah, karena seringkali ego kita ini menguasai. Ya. Jadi saudara, kalau kita melihat yang pernah kita belajar juga bahwa ada kursi, ya, di dalam hati kita itu ada kursi. Siapa yang duduk di dalam kursi itu? Di atas kursi itu, apakah ego kita atau Tuhan yang berkuasa dan duduk di kursi itu? Nah, ini persoalannya di situ. Nah, tatkala kita berani untuk menyerahkan hidup kita, maka saudara mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus menyerahkan untuk Tuhan itu duduk di tahta hatimu. Bukan egomu, bukan keangkuhanmu, bukan kesombonganmu, ya, termasuk juga saya, karena firman ini seperti pedang bermata dua. Bukan egomu, bukan egoku, bukan kesombonganmu, keangkuhanmu, juga keangkuhanku dan kesombonganku. Seringkali kita tidak sadar, ya, di mana kita sebagai anaknya itu memang sudah seharusnya kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, tetapi kita masih berkuasa, ya, berkuasa, di mana bukan Tuhan yang duduk di tahta hati kita, tetapi ego kita, ya, yang duduk. Nah, itu sebuah persoalan. Nah, saya berharap bukan ego kita, tetapi Tuhan yang kita izinkan untuk duduk di tahta hati kita. Amin. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikut adalah selain kita menyerahkan hidup kita, tapi kita harus juga berani untuk mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Orang berpikir dengan bekerja keras, dengan semua rencana, dan mereka bertindak melakukan rencana itu dengan bekerja keras, itu bisa menjadi sukses. Itu benar. Tetapi kalau Tuhan
menyertai saudara, itu akan ada kemudahan, itu akan ada jalan atau pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan. Sebab saudara dan saya ini anaknya. Ini bisa terjadi kalau saudara dan saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak berani untuk mempercayakan, maka tidak bisa. Saudara, memang ini tidak gampang. Tidak gampang. Mengapa? Karena seringkali kesulitan yang kita hadapi itu sepertinya di luar kemampuan kita. Kita sepertinya tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghadapinya. Nah, kesulitan apa? Itu bisa saja kesulitan dalam hal keuangan terkait dengan ekonomi. Kesulitan dalam hal apa? Kesulitan di mana setiap saudara itu menghadapi tantangan di dalam pekerjaan. Tantangan di dalam pekerjaan. Ya. Apalagi kalau saudara menghadapi orang-orang yang sulit untuk dikendalikan, sulit untuk bisa diajak kompromi atau diajak bekerja sama yang baik. Ya, itu saudara akan menghadapi kesulitan. Sehingga saudara harus berdoa, sehingga saudara harus mungkin juga peperangan untuk menaklukkan orang-orang itu. Seperti itu. Nah, saudara, kesulitan dalam hal apa? Saudara, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara. Nah, saudara, kalau kita berani untuk mempercayakan hidupmu maupun hidupku kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil ya buat saudara dan saya. Jadi bukan buat Tuhan, tetapi buat saudara dan saya, ini tidak ada yang mustahil. Jadi apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi saudara dan saya, itu Tuhan bisa buat menjadi mungkin. Apa yang tidak ada, itu Tuhan bisa buat menjadi ada. Saudara, saya juga menghadapi pergumulan, tantangan. Saya berdoa, dan di saat ketidakberadaan itu, tiba-tiba itu ada. Seperti itu. Nah, itu juga bukan karena kita, bukan, tapi itu karena Tuhan. Tetapi yang jadi persoalannya adalah seringkali kita sudah ngomel-ngomel duluan. Saya mengakui secara jujur. Ya. Tetapi Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Tatkala semua itu ada, maka kita kembali minta ampun kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak suka dengan omelan itu. Tuhan tidak suka dengan persungutan kita. Tuhan tidak suka dengan perbantahan. Sebenarnya hanya cukup kita berkata, saya mau percaya, apapun keberadaannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaan yang terjadi, saya tetap mau percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Amin. Saudara, memang pertolongannya itu kadang-kadang selalu ada di paling belakang, di mana kita sudah tidak mampu lagi, kita sudah tidak sanggup lagi, dan pertolongannya itu datang seperti itu. Nah, saudara, di dalam banyak hal saya alami itu. Tatkala saya di Surabaya bersama dengan istri juga
istri saya ada operasi kandungan dan uang dari pesangon dari Wapoga itu habis, dan saya butuh tiket pulang dan saya minta tiket pulang, dan itu di luar pikiran, di luar nalar kita. Tatkala kita mengulurkan tangan untuk menerima tiket itu tiketnya belum ada, tetapi itu saya lakukan. Dan di dalam menunggu itu memang satu hal yang sebenarnya cukup membosankan. Tetapi tiba-tiba HP ini bunyi dan teman saya berkata, "Kamu ada di mana?" "Saya ada di Surabaya." "Ada apa di Surabaya?" Dan dia berkata, "Oke, kalau begitu saya berikan tiket untuk kamu berdua." Langsung tiketnya dikirim, mau tanggal berapa, saya berangkat tanggal sekian. Dan itu tiket betul-betul ada. Dan itu yang terjadi. Nah, lalu hal-hal lain yang pernah kita alami. Kemarin pun saya juga pikir bagaimana saya harus bayar tukang. Memang uang itu ada, tapi tidak seberapa. Tapi saya berdoa. Saya juga sempat ngomel dengan istri saya, gimana ini? Seperti itu. Tetapi itu yang terjadi. Tiba-tiba ada orang kirim uang. Karena dia merasa ditolong. Dia katakan, "Pendeta, saya ada perpuluhan ini dan saya mau kirim perpuluhan ini buat Bapak." Orang itu tidak saya kenal sebelumnya. Tetapi karena waktu KKR dia lihat mukjizat, waktu KKR juga dia lihat mukjizat, makanya itu dia lakukan. Nah, saudara, itu bukan ya apa itu karena kebetulan. Tuhan sudah merancangkan semuanya. Nah, saudara, itu yang terjadi. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berani mempercayakan hidup kita, itu Tuhan akan berperkara. Di sini dikatakan Ia akan bertindak, Dia akan bertindak buat saudara dan saya. Bertindak itu artinya Dia tidak akan membiarkan. Bertindak itu artinya Dia tidak akan meninggalkan. Bertindak itu artinya Dia akan menyertai. Bertindak itu artinya Dia berjalan bersama dengan saudara dan saya. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 31 dan 32. Ini kalau kita berbicara tentang percaya. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Mari Pak. Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai 32. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayur yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat yang ke-33. Bukan ayat 17, pasal 17 ayat 20, karena berkait dengan biji sesawi. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau engkau itu punya iman sebesar biji sesawi, jadi dikatakan kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan, ya, yang diambil dan ditabur. Dan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi itu sangat kecil, ya, sangat kecil sekali. Tetapi begitu dia bertumbuh, itu menjadi besar dan seperti pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara bisa lihat, saudara bisa membayangkan betapa kuasa di dalam iman saudara dan saya. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, maka Tuhan itu berkata, saudara, kalau engkau berkata kepada gunung ini, kepada persoalan ini beranjak dan pergi, maka gunung itu akan pindah, persoalan itu juga akan pindah. Nah saudara, itu tidak ada yang mustahil bagimu, bukan buat Tuhan. Kalau buat Tuhan sudah jelas, buat Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi buat kita yang percaya, itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Itu hanya melalui apa? Percayamu kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan ucapanmu, ya, dengan perkataanmu, ya, engkau profetik, ya, dengan perkataanmu, ya, engkau percaya, maka itu akan jadi, ya, seperti itu. Ya, saudaraku, kepada gunung ini beranjaklah, kepada persoalanku ini beranjaklah, pergi, maka persoalan itu akan pergi. Kepada penyakit ini beranjaklah, pergi, maka penyakit itu akan pergi. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Frida tadi, itu memang ujian iman. Ya. Kita memang harus jadi teladan, harus jadi contoh. Ya, itu 2 juta itu bukan uang kecil. Kalau orang lain itu langsung dia hilang dan pergi. Mungkin naik taksi atau apa dia langsung hilang, atau panggil ojek dia pergi hilang. Lumayan 2 juta bisa dipakai untuk belanja 1 bulan. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia lihat situasi dan sekelilingnya, ini uangnya siapa? Lalu dia mengembalikan. Ya, tanpa pamrih, tanpa ada udang di balik batu, seperti itu. Dia juga tidak berharap mungkin orang itu memberikan sesuatu, tidak, tetapi uang dikembalikan begitu saja. Sama dengan saya mengalami berulang-ulang, kalau mengisi bensin, mengisi pertalite atau solar di SPBU, pernah itu uangnya itu kembalinya lebih. Itu bukan 1 kali, mungkin ada 3 atau 4 kali. Saya selalu bilang, kalau saya terima ini, nanti kamu akan nombongin. Ini tadi uang saya 50, uang saya bukan 100. Jadi kamu punya kembali lebih. Jadi saya kembalikan. Ini nomor HP saya, nanti kamu hitung, ini saya pendeta, kamu hitung, kalau nanti lebih, kembalikan ke saya. Saya minta nomor HP-nya, saya bilang, bagaimana adik? Aduh Pak Pendeta, terima kasih lagi. Saya yang keliru Pak Pendeta. Oke, tidak apa-apa. Saudara, itu adalah contoh-contoh kecil. Memang sebuah kejujuran, itu harganya mahal. Tidak banyak orang yang jujur, tidak banyak. Untuk berusaha hidup jujur, itu juga tidak banyak. Seringkali kita sudah hidup jujur saja, kita masih
digoda ya, untuk kita bisa melakukan satu tindakan yang tidak jujur seperti itu. Apalagi kalau ini berkait dengan uang. Orang itu cari uang, saudara, cari uang. Kemanapun dia pergi cari uang. Ada satu lagu, apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, pagi, siang, petang, malam, uang, uang, uang. Saudaraku, apalagi kalau uang, aduh saudara, itu memang betul-betul gambar Jenderal Sudirman, gambar Pak Harto, saudaraku, gambar Soekarno, aduh, itu uang-uang besar. Saudara. Ini betul-betul bisa membawa kita ini tergoda. Akhirnya apa? Kita menyelewengkan keuangan. Nah, saudara, kenapa di dalam laporan keuangan itu banyak gereja yang dipanggil? Banyak loh saudara yang dipanggil. Itu karena uang, karena laporannya tidak jelas. Jadi memang kalau dibilang uang itu sangat berbahaya. Nah, seringkali Tuhan itu menguji kita, iman kita itu dengan uang. Kalau dalam hal keuangan kamu tidak lulus, aduh jangan harap kamu mau dipercayakan harta oleh Tuhan itu tidak akan sama sekali. Justru kalau dalam hal keuangan kamu tidak jujur, saudara, tidak akan ada yang mempercayakan uang, apalagi Tuhan. Tuhan tidak akan mempercayakan hidupmu dengan kekayaan. Itu tidak. Berarti apa? Ada dalam kemiskinan. Seperti itu. Nah, makanya jangan sekali-sekali. Saya berharap jangan sekali-sekali kita tidak mempergunakan uang itu dengan baik. Lalu kita harus tetap berusaha jujur. Kalau uang itu memang kita pakai, ya bilang saja, ini uang saya pakai di sebagian ini, saya kemarin ada kebutuhan yang memang sebenarnya tidak boleh, tetapi berkata jujur lebih baik. Nah, saudaraku, biasanya diuji dengan uang. Nah, saudara, kalau sudah diuji dengan uang, maka iman itu, saudara, akan gugur. Nah, saudara, jangan sampai iman kita ini gugur. Apalagi ke depan ini ada kesulitan, ada krisis, ada krisis. Saya tidak tahu apakah Indonesia ini masuk kategori, tetapi yang saudara harus tahu bahwa beras akan naik dan sudah naik. Bahan pokok yang lain akan naik. Semuanya akan naik. Ya. Sampai di Biak ini tidak ada tomat, itu saya juga heran. Ada sesuatu yang salah. Di Biak ini tidak ada cabai, itu ada sesuatu yang salah. Salahnya ada di mana? Mungkin bupati sebelumnya kemarin dia selalu mengkampanyekan untuk pertanian dan memberikan satu support berupa dana. Begitu dananya sudah tidak ada, karena bupati yang baru ini mungkin tidak peduli akan hal itu, ya. Karena kemarin ibadah Paskah saja tidak ada, ibadah Pentakosta juga tidak ada. Saya juga tidak tahu, mungkin mereka ibadah kelompok-kelompok sendiri. Kalau bupati sebelumnya ada ibadah Paskah, ada perayaan Paskah yang dirayakan oleh masyarakat. Saudara. Jadi ini yang terjadi. Saudara. Sehingga cabai menjadi 135.000 1 kilo. Tomat menjadi 65.000 1 kilo. Saudara. Bawang putih, bawang merah di atas 50.000.
dan semua itu naik, beras juga naik. Masih baik karena ada supplier beras masih belum menaikkan beras, itu masih ada. Tetapi rencana beras itu akan naik. Dan saudara, itu akan menambah beban, mau tidak mau. Apalagi hal ini itu sudah ada di depan mata kita. Nah saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi ya, di dalam hidup, di mana setiap saudara itu mengalami kekurangan. Karena Tuhan berjanji dan berfirman, aku tidak akan kekurangan. Aku percaya. Amin. Nah saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu dia dan amin. Seperti itu. Nah saudara, kalau kita lihat, kita harus berani untuk menyerahkan. Serahkanlah hidupmu yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yeshua HaMashiach, Elohim Yahweh Ruach HaKodesh, Dia akan bertindak. Saudara, saya sudah uraikan tadi, Dia akan bertindak, tidak akan membiarkan saudara dan saya. Dia akan menolongmu, akan meneguhkan engkau, menguatkan hatimu untuk semua tantangan. Makanya apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau ibu-ibu mau buka pujasera, silahkan. Cari pasaran. Ya. Saya bilang sama istri saya, coba cek sekolah-sekolah itu. Ya. Mungkin sekolah Subyaki, sekolah Angkasa, sekolah mana lagi yang bisa kita jualan. Ya. Mungkin dengan nasi kotak, nasi cup itu 10.000 saja. Kalau kita bisa ambil untung 3.000 saja. Ya itu kalau masih terlalu besar karena mungkin pakai bensin, pakai apa ya, mungkin kita bisa untung 2.500 saja. Itu kalau kita punya 100 bungkus setiap hari, itu sudah 250.000. Siapa mau kasih uang 250.000? Seperti itu. Nah, saudara, memang kita akan mengalami sedikit kesulitan karena kita harus kerja. Lalu mungkin dulu saya dengan istri saya itu punya produksi es manggu. Itu es cukup terkenal. Satu hari itu bisa 200 sampai 300 bungkus. Dan itu kita pas begitu saja. Kenapa? Karena kita cari berkat yang lebih besar. Itu kita tinggalkan. Dan tidak ada lagi orang yang jual es seperti itu, tidak ada. Kalau kita bisa jual saja satu itu 2.000 rupiah, keuntungan mungkin separuh, atau mungkin 750. Kalau itu bisa satu hari bisa 100 atau laku sampai 200, itu sudah berat. Saudara, ini saya cuma bicara saja. Kemarin waktu giat-giatnya kita jualan siomay, kemudian empek-empek, saya itu sudah, waduh, getol sekali. Saya mau itu dipatenkan, lalu kita jual produknya. Tetapi kan tidak ada yang ini, tidak ada. Karena saya sudah bantu untuk kerja, tapi rasanya tidak bisa stabil. Kita jualan ayam panggang, rasanya juga tidak bisa stabil, sambelnya berubah, apanya berubah, semua berubah semua. Tidak enak. Orang tidak akan beli kalau punya produk kalau tidak enak. Kita butuh itu. Ini seperti anak-anak muda kita tanya, kita bisa manfaatkan. Saya itu mulai dari umur 9 tahun sudah kerja. 9 tahun saya ikut om saya sudah kerja.
Pagi saya bersihkan kandang ayam. Ayamnya ada 60 ekor. Tai-tainya kita kumpulkan. Lalu tai-tai dipakai nanti untuk pupuk. Kemudian setelah itu baru saya ini punya toko, saya buka toko. Buka toko itu pagi, jam 5:30 pagi sudah buka karena pasarnya pasar pagi. Jam 9 sudah tutup. Jam 9, jam 10 sudah tutup. Saudara, ini saya lakukan. Saya kerja. Pulang sekolah masih bantu. Mungkin bungkusi gula, bungkusi tepung, dan lain sebagainya. Pulaan minyak tanah. Seperti itu. Dan itu saya lakukan. Saya enjoy saja. Dan itu saya lakukan. Seperti itu. Nah, saudara, itu. Nah, anak-anak kita juga harus kita didik mulai kerja. Mulai kerja untuk bisa mendapatkan uang. Karena kalau tidak, maka yang kita punya, yang orang tua wariskan itu akan dihabiskan oleh anak-anak kita. Seperti itu. Nah, saudara, jangan sampai hal itu terjadi. Saudara, ini yang perlu kita lakukan hari-hari. Doa. Kita punya doa itu kurang. Ya. Kalau kita lihat percaya dan menyerahkan hidup dan percaya itu, kita ada di dalam ruangan suci, di mana kita ada meja roti pertunjukan. Kita harus belajar firman, memperkatakan firman dalam kitab Yesua pasal 1 ayat yang ke-8. Perkatakan, renungkan, perkatakan firman siang dan malam. Bertindaklah hati-hati dengan firman dan percaya bahwa perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Lalu ada Roh Kudus. Roh Kudus ini yang selalu menolong saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya, berbicara lembut, berbicara keras juga kepada kita, berbicara keras. Lalu yang terakhir adalah pujian dan penyembahan. Saudara, sebenarnya pujian penyembahan itu yang utama. Kita kurang pujian penyembahan kita. Kalau pujian penyembahan itu harusnya lagu-lagu. Jangan itu saja lagunya. Coba dikembangkan dengan lagu-lagu lain yang ada di YouTube itu kan banyak. Saudara, kembangkan. Saya seringkali menerobos dengan lagu-lagu lain, gitu. Tapi saudara tidak mengerti. Pemimpin pujian tidak tahu, tetap pakai lagu-lagu, maunya lagu-lagu yang lama-lama ini. Ya itu saja. Coba berkembang, kembangkan dengan lagu-lagu yang baru. Seperti itu. Pujian penyembahan itu yang utama, karena itu yang akan membuat firman itu menjadi hidup, menjadi kenyataan. Itu yang akan membuat firman kalau kau katakan itu jadi. Itu adalah pujian penyembahan. Seperti itu. Dan Roh Kudus itu akan bekerja dengan hebat, dengan nyata. Kamu berdoa, saudara berdoa buat orang sakit, tumpang tangan buat orang itu akan sembuh. Karena ada pujian penyembahan. Dan itu adalah makanan daripada para malaikat. Malaikat kita ini banyak sekali malaikat kita ini. Semua tidak aktif, kurang aktif kita tidak. Malaikat kita ini banyak. Saya juga punya malaikat. Seringkali malaikat itu mendorong kita. Saudara, apa yang kita katakan itu jadi. Nah, saudara, kita harus belajar. Saya juga terus belajar. Nah, saudara,
Pilihan kita memang tidak ada. Kalau kita mau mempercayakan hidup kita, maka yang pertama itu kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus Roh Kudus itu tidak bisa kita biarkan. Bahasa roh, pakai bahasa roh. Jangan malu, tidak ada yang perlu malu, tidak. Karena bahasa roh itu kan nanti ada dua, semolalia dan glosalalia. Secara umum itu bahasa rahasia. Secara khusus itu adalah bahasa-bahasa seperti bahasa Ibrani, bahasa Rusia, bahasa Cina, mungkin bahasa Inggris juga. Seperti saudara akan ucapkan karena Roh Kudus memimpin dan menolong. Nah, saudara percayakan dan serahkan hidupmu dan hidupku ini kepada Tuhan sepenuhnya. Maka Dia akan bertindak, Dia tidak akan membiarkan saudara tidak. Jadi percaya itu memang tidak mudah. Karena percaya itu berarti kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ini Tuhan hidup, saya serahkan. Saya percayakan kepada Tuhan. Jangan pernah untuk ego kita yang berkuasa. Jangan pernah. Kita harus hindari betul. Kalau ego kita berkuasa, saudara punya kesalahan, saudara menutupi mungkin dengan dibungkus yang bagus, disemprot parfum, tetap kesalahan itu orang akan tahu. Tikus itu kalau sudah busuk, saudara mau bungkus dengan bungkus apa saja. Kalau saudara taruh parfum di situ, dia tetap akan berbau busuk. Jadi kalau kau buat dosa, lalu kau pikir orang tidak tahu, lalu kau pikir lagi, ini biasa, lalu saudara pro dan kompromi dengan dosa itu, sudah hanya tinggal tunggu waktunya saja. Nanti kalau sudah meledak, kita semua malu. Kalau itu anak kita, orang tua akan malu. Gereja juga akan kena. Lalu kalau dia sekolahnya di mana, dia akan kena juga sekolahnya itu. Jangan kau kira ini main-main, tidak. Ini serius, ini sungguh-sungguh. Tidak. Nah, saya ini memang berusaha untuk mengarahkan, untuk mengendalikan. Karena gembala punya tugas itu menggembalakan. Tapi karena sering kali, sebenarnya kalau dibilang domba itu dengar-dengaran. Tetapi kalau domba ini tidak dengar-dengaran, ini sudah berubah jadi kambing. Baru kita bicara, harus teriak. Kambing juga teriak, diteriakin juga masih tidak mau dengar. Malah tanduknya keluar, kambing. Ya gembalanya ya pusing. Pusingnya kalau ada satu mungkin masih tidak apa-apa. Kalau ada dua, ada tiga, bagaimana? Sama dengan saudara punya anak. Kalau saudara punya anak itu harus dengar-dengaran dengan orang tua. Tetapi anak itu tidak mau dengar-dengaran, berubah semua jadi kambing, punya tanduk semua. Wah, itu bagaimana? Itu tidak boleh terjadi. Saudara harus menghargai, menghormati gembalamu. Saudara hargai dan hormati orang tuamu. Tetapi engkau tidak lakukan itu. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh sama sekali. Di mana egomu untuk menguasai sepenuhnya hidup. Bukan Tuhan
yang ada duduk di tata hati. Sudah tidak ada kasih lagi, tidak ada. Padahal orang tuanya sendiri, ini gembalanya sendiri. Tidak ada kasih lagi, tidak ada. Kalau bicara selalu berdalih, terus berdalih, punya alasan terlalu banyak. Padahal cukup dengan kata-kata, "Aduh, Mama, saya minta maaf untuk semuanya." Tapi ini tidak mau bicara putar sampai putar kemana-mana, berdalih. Bicara dengan gembala juga putar, berdalih, putar terus. Sampai gembala ini dengarkan pusing. Aduh, sudah stop sudah. Saya sudah mendengarkan lagi. Karena buat kita tidak masuk akal, tapi mungkin buat dia itu memang akalnya dia gitu. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, ini sekaligus lagi nasihat juga menegur setiap kita. Kalau yang kena ya puji Tuhan, kalau yang tidak kena ya saudara boleh tersenyum saja, tidak apa-apa. Sebagai satu peringatan buat kita semua. Seperti itu. Saudara, ini yang harus kita. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, percayalah kamu dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara serahkan hidupmu, ya serahkan benar-benar, itu Tuhan akan membawa setiap saudara, membawa saya itu naik dan bukan turun. Kita akan naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali mengepakkan sayapnya dengan terbang tinggi. Dengan apa? Dengan firman Roh Kudus dan pujian penyembahan. Itu puncaknya ada di pujian penyembahan. Tuhan akan berbicara dalam hidupmu, Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan akan menolong. Kalau kita mau mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, dia tidak main-main, dia akan bertindak. Karena dari kemarin, tadi malam saya berdoa itu saya cuma dapat ayat ini. Tidak ada yang lain, tidak ada. Lalu saya bilang, ya sudah. Tadi malam saya dapat firman-Nya dan saya, sudah. Firman itu saya sudah pahami dan saya sudah mengerti, saya tidur. Jadi pagi tadi saya baru ketik di PowerPoint ini. Karena saya sendiri juga rasanya kayak kurang istirahat, jadi saya istirahat supaya badan saya juga sehat. Saya tidak boleh sakit. Kalau saya sakit, waduh, terus bagaimana? Nah, saudara, ini yang harus kita pahami dan mengerti. Tuhan sendiri itu yang berjanji, itu dia sendiri juga yang bertindak. Jadi dia tidak membiarkan saudara, dia tidak meninggalkan saudara, dia berjanji bertindak untuk menyertai bersama dengan saudara. Coba kita baca dulu Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Janganlah patah hati. Amin. Saudara, amin. Amin. Kita tidak takut. Jangan kita menyerah dengan situasi dan keadaan. Jangan juga kita menipu, jangan. Jangan. Kau kira kalau kau menipu orang tidak tahu, orang tahu kalau kau tipu. Sekalipun orang mungkin hanya tersenyum saja. Oh iya. Tapi
dia tahu. Kok ini penipu, dia tahu. Itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Yakob dari penipu diubahkan jadi Israel. Wah, jadi orang hebat. Setelah diubah jadi Israel, itu hikmatnya luar biasa. Nah, tapi dia tidak menipu lagi. Seperti itu. Nah, saudara renungkan. Ya. Daud saja berani berkata begini, dosaku kuberitahukan kepadamu Tuhan. Beranikah engkau kasih tahu dosamu kepada Tuhan? Tuhan, ini dosaku. Ngomong, bicara supaya kau dipulihkan. Saya suka melawan orang tua, saya suka maki-maki orang tua, saya apa semua. Saya suka menggerutu, saya suka sungguh-sungguh. Ini loh Tuhan dosaku. Saya mau Tuhan pulihkan saya. Karena saya mau sukses, saya mau berhasil di dalam Engkau, di dalam Tuhan, saya mau berhasil. Kecuali kalau saudara tidak mau berhasil, ya terserah. Jangan coba-coba saudara punya masalah besar, lalu saudara mau bunuh diri, jangan. Bunuh diri itu terjun bebas ke neraka langsung. Itu tidak ada maaf tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hati-hati. Jangan juga kita main-main. Jangan. Nanti kalau kita mati beneran bagaimana? Oh, jangan sembarang-sembarang saja. Tidak boleh. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan buka jalan. Tidak mungkin lah Tuhan tidak buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Nah, saudara, mari perhatikan, karena Tuhan berfirman, Tuhan sendiri, ya, ini Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu bersama. Loh, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, apa yang sulit buat kita? Tidak ada yang sulit. Bagimu, saudara dan saya, itu tidak ada yang mustahil, tidak ada. Tuhan bisa buka pintu, Tuhan bisa buat jalan. Amin. Pintu yang tertutup pun Tuhan bisa buka. Dia yang akan menerobos. Dia yang akan menerobos di depan. Kalau engkau masih muda-muda begini, perjalananmu masih sangat jauh sekali. Engkau mesti mau banyak belajar dengan orang tuamu, banyak belajar dengan senior-seniormu. Mesti harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Belajar dari pengalaman orang lain yang sudah berhasil. Jangan belajar kejahatan. Belajar kejahatan itu apa? Mencuri, menipu, lalu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu jangan. Tapi coba belajar dengan orang-orang yang sukses, dengan orang-orang yang berhasil. Dari senior-senior kita, dari orang tua, dari siapapun yang bisa kita belajar. Nah, saudara, yang kedua, Tuhan sendiri menyertai engkau, menyertai saudara dan saya, menyertai kita. Kalau Tuhan bersama dan menyertai kita, apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Memang waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan bagaimana? Iya, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita maunya cepat. Oh, cepat boleh, cepat boleh, cepat boleh. Mau cari istri juga maunya cepat, gitu. Cari
Sebagai suami juga maunya cepat. Jangan, kamu berdoa nanti Tuhan kasih yang terbaik. Percayalah Bapak Gembala dengan ibu ini. Kamu berdoa jangan berhenti berdoa. Jangan sebentar kalau Bapak Gembala bicara dia boleh berdoa lagi. Nanti kalau Bapak Gembala tidak berdoa lagi. Jangan. Itu hidupmu. Nah, saya ini berdoa untuk dapat istri itu 3 tahun. 3 tahun itu bukan waktu yang pendek. 3 tahun. 3 tahun saya berdoa. Dan akhirnya berjumpa. Berjumpa itu pun Tuhan masih memberikan pilihan. Kamu pilih. Saya pilih orang yang kaya. Saya tidak mau orang yang miskin. Saya bilang Tuhan, saya lebih baik pilih orang yang kaya. Aduh, saya sudah terlalu menderita ini. Kalau boleh saya kawin dengan orang yang kaya, boleh supaya kekayaannya nanti pindah, diwariskan ke saya dan istri saya, kan begitu. Tetapi Tuhan kan bukan seperti itu. Saya bilang Tuhan, itu saya. Tetapi kalau Tuhan mau Tuhan itu seperti apa? Yang nomor 1 saya mau Tuhan mau. Nah, yang orang yang kaya ini saya kejar sampai ke Surabaya, sampai di mana. Tapi memang bukan jodohnya ya. Ya nggak jadi, saudara. Tidak jadi. Justru dipertemukan dengan yang sederhana. Ternyata bahwa kekayaan itu bisa dibangun. Kalau Tuhan memberkati saudara dan saya, kita bisa menjadi orang yang kaya secara rohani maupun jasmani. Seperti itu yang terjadi. Nah, saya juga mentor keponakan-keponakan saya juga sama. Seperti saya mentor mereka. Kadang-kadang sering saya ini pendeta diajak berdebat juga. Jadi saya oke, nggak apa-apa. Sampai akhirnya saya bilang oke, kamu yang memutuskan. Tapi itu terbaik dan sampai luar biasa. Dan itu yang terjadi. Jadi saudara tidak usah malu bicara dengan gembala, tidak usah. Karena gembala itu tetap mentor, gembala itu tetap akan mengarahkan yang terbaik. Kayak ada pasangan muda nih, Rivaldi, itu juga saya rindu kita arahkan untuk dia menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Seperti itu. Karena itu adalah tujuannya. Kalau toh nanti sudah berhasil dia lupa kita, ya itu urusannya. Kan kebanyakan begitu toh. Dari awal itu, dari bawah. Toh. Belum jadi anggota DPR kita doakan. Kita tumpang tangan. Doakan. Begitu jadi anggota DPR, langsung lupa kita. Aduh, dulu waktu belum jadi anggota DPR, kalau dia naik mobil, kaca mobil diturunkan. Selamat sore bro. Tapi begitu sudah jadi anggota DPR, biar tempat becek dia hantam saja. Ini kenyataan. Dalam hati saya, itu hari saya tidak usah tumpang tangan, tumpang kaki boleh. Dia juga tak tahu. Ini karena apa? Karena orang itu memang gampang sekali berubah. Begitu statusnya, stratanya dia naik, diberkati, dia berubah. Harusnya tidak boleh. Kita waktu diberkati tetap sama, amin. Tetap rendah hati, mengasihi, kan begitu. Tapi begitu sudah diberkati, dia berubah. Jadi satria baja hitam. Aduh, saudara, ini cuma cerita saja. Jadi saudaraku, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Tetap, itu harus tetap ada. Kalau saudara bisa menolong orang, ya tetap tolonglah orang. Saudara, sampai kita juga dari agama lain juga bisa baik dengan kita. Kita minta pertolongan
bersama-sama begitu. Saya pikir tidak ada masalah, karena itu adalah cara Tuhan juga untuk memperkenalkan hidup kita, untuk memperkenalkan Tuhan dalam hidup kita ini kepada mereka. Saudara bisa mengerti, saudara bisa paham untuk hal ini. Amin. Karena orang bisa bertobat itu karena orang percaya kepada saudara. Kalau saudara tukang tipu, utang tidak mau bayar, aduh, itu nanti orang tidak percaya. Jangan. Aduh, itu lagi bilang pura-pura lupa. Tidak lupa. Oh, jangan. Kalau memang belum bisa ya bilang, aduh, tidak, saya belum bisa bayar, jadi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, saudaraku, Tuhan, ini saya tidak menegur tidak ya, tapi yang kenyataan yang ada itu kita lihat seperti itu. Ya, jadi Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan itu selalu bilang, ayo. Tapi kan kita ini seringkali sudah Tuhan, kemarin untuk bikin tapinya ini yang bikin Tuhan juga kadang-kadang tidak mau bicara lagi. Iyo tapinya ini. Aduh, ini yang terus Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia itu menyertai bersama dengan saudara. Seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Coba baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi Yesus Masiah itu adalah kasih karunia dan dia adalah kebenaran. Jadi saudara diselamatkan itu oleh Yesus Masiah itu karena kasih karunia, itu pemberian yang cuma-cuma. Bukan karena gagahmu, bukan karena kuatmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena pendidikanmu. Agama tidak menyelamatkan saudara sampai ke surga, tidak akan. Jadi kalau engkau hanya percaya bahwa kekristenan ini hanya sekedar agama, saudara tidak akan bisa masuk surga. Lalu saudara bilang bahwa semua agama itu sama. Memang semua agama itu sama, karena agama itu adalah usaha orang, usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Itu usaha manusia. Tetapi tidak mungkin manusia itu bisa mencapai Tuhan. Agama semua mengajarkan yang baik. Semua. Jadi kalau ada agama yang tukang bom, tukang apa itu bukan agama, itu oknum-oknum saja yang mengatasnamakan agama. Jadi agama ini jadi rusak. Nah, agama ini sebenarnya berasal dari kata A, itu tidak, agama itu kacau. Supaya manusia ini tidak kacau, maka dibuatlah satu aturan yang disebut agama. Nah, saudara, kalau kekristenan itu beda. Saudara, kekristenan itu beda. Kekristenan itu adalah kasih karunia. Saudara diselamatkan bukan karena usahamu, bukan karena kebaikanmu, perbuatan baikmu, bukan karena pendidikanmu, intelektualmu, bukan. Tetapi karena Tuhan yang datang untuk menyelamatkan saudara. Seperti itu. Beda sekali. Jadi dia selamatkan saudara, selamatkan saya. Itu kasih karunia, pemberian yang cuma-cuma. Nah, di sini banyak orang tidak mau menerimanya. Dan Yesus Masiah adalah kebenaran itu sendiri. Karena dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman
firman itu adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Makanya dia berkata begini, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapakku yang ada di surga kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 ya, itu dikatakan bahwa akulah pintu. Jadi bagi domba-domba itu ya yang 10 ayat 7 ayat 9 itu akulah pintu. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada. Dia adalah jalannya, dia adalah pintunya untuk orang selamat. Jadi bedanya adalah kalau agama itu usaha manusia untuk mencapai Tuhan, itu tidak mungkin karena Tuhan itu kudus. Tetapi kalau kekristenan itu Tuhan yang turun ke dunia ini mencari saudara dan saya untuk diselamatkan. Jadi beda sekali. Bisa, dia jelas bisa kok. Dia menciptakan kita, menyelamatkan, dia bisa. Tapi kalau usaha orang untuk mencapai Tuhan itu tidak mungkin karena Tuhan itu kudus. Nah, Tuhan kita yang kudus juga ini menanggalkan keilahiannya, menanggalkan kekudusan, dan dia datang. Kalau dia datang dalam kekudusan, dalam kemuliaan, ya kita mati semua. Seperti itu. Nah, saudara, perhatikan dengan sesama bahwa Tuhan sendiri yang berjanji, dia yang akan bertindak atas hidupmu, atas hidup. Dia tidak akan membiarkan. Amin. Dia berjalan di depanmu, menyertai engkau, tidak membiarkan engkau, dan tidak meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan bersama dengan kita dalam 1 Yohanes pasal 1 tadi ayat yang ke-14. Kita harusnya bersyukur karena kita punya Tuhan yang jelas, punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang tidak meninggalkan, membiarkan, tapi Tuhan yang Immanuel, yang menyertai, dan dia juga siap untuk memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Saudaraku, dia kaya rela jadi miskin supaya di dalam kemiskinannya itu mengangkat saudara yang miskin ini juga menjadi kaya secara rohani dan jasmani. Saudaraku, ini luar biasa. Amin. Nah, dia berkata, jangan takut, janganlah takut, karena ketakutan itu pembungkungan. Apalagi kalau patah hati. Aduh, saudara sudah punya pacar, lalu saudara diputus dengan pacar itu, saudara patah hati. Jangan sampai terjadi. Saudara harus jadi orang yang never give up, yang pantang menyerah. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Saudara diberi kemenangan, dan kemenangan itu adalah bagian kita. Saudara bilang dengan tetangga sebelah, harus tahu bahwa kemenangan itu adalah bagian kita. Iya, kemenangan itu adalah bagian. Amin. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai hidupmu, Dia akan menolongmu, Dia akan meneguhkan engkau. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat itu tadi, saudaraku, dari berikutnya tadi ini, sebelumnya itu ada 2 ayat yang mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ini Yosua ini menghadapi di mana Musa itu sudah dipanggil Tuhan, sudah mati, dan dia menggantikan Musa untuk memimpin umatnya ini menyeberang sungai Yordan masuk negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Buat Yosua tidak ada pilihan, dia harus ingat akan semua firman. Dia berdoa, dia memuji, menyembah Tuhan, dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan berjalan di depan mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan. Dan Tuhan berkata, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, jangan patah hati. Semangatmu tetap harus menyala. Amin. Saudara, tetap berjaga-jaga. Saudara, jangan biarkan iblis ambil kesempatan dan keuntungan dari dalam hidup. Jangan sampai. Jadi kuatkan dan teguhkan hati. Ini yang menjadi pesan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati. Kalau engkau kuat, engkau akan menghadapi semua tantangan. Bahkan krisis ini pun akan saudara lalui dengan tersenyum. Dan kita akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amen. Indonesia diberkati. Papua juga diberkati. Saudara yang tinggal di Papua ini diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Tengah badai, ingin ku selalu